Jumpa lagi bareng saya, Mang Pelik di Kabar Sini Sono Kasino Podcast. Seperti biasa hari ini kita akan ditemani oleh Mbak Ien Divata. Hai. Oke. Seperti biasa, Ien, kita memulai minggu ini dengan keceriaan. Keceriaan. Ya, walaupun kita sedang ditakut-takuti dengan resesi ini ya. Ya, tapi ya mudah-mudahan kita nggak bagaimana-bagaimana lah ya. Orang bilang sedia payung sebelum hujan boleh. Ya. Cuma jangan terlalu sampai beli payung di rumah jadi numpuk. Betul. Sebenarnya itu aja sih. Ya. Jadi kemarin juga bagus tuh ada podcast dari Deddy Corbuzier, pembahasannya keren. Apa tuh? Tentang resesi-resesi ini. Tapi lebih dengan pembicaraan yang lebih menyenangkan dan tidak nakut-nakutin sebenarnya. Nah, pertanyaan kita hari ini dari teman-teman ada yang beberapa udah mulai agak takut tentang resesi. Oh, ya. Oke. Jadi ada yang beberapa ditanyakan. Nah, cuma kita hari ini ada 8 orang yang bertanya. Ya, kita mulai dari nomor 1 dulu. Oke. Ya, nomor 1 ada temenku. Namanya. Ya. Dia tanya begini. Mana tuh pertanyaan dia ya? Oke. Apakah saya bisa nikah lagi katanya gitu? Perlu lihat ini, aduh fotonya gue nggak ada, malah foto masa kecilnya. Nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa. Apakah saya bisa nikah lagi? Sebenarnya pertanyaan kapan gue nikah lagi? Jadi boleh ya kita sederhanakan ya. Jadi kapan gue nikah lagi? Kapan ya? Jadi sebenarnya kalau tadi pertanyaannya bisakah? Ya bisa. Cuman tergantung diri dia sendiri sih. Kayaknya dia sendiri kayak nggak bener-bener serius. Nggak bener-bener pengen gitu. Jadi kayak memang bukan fokusnya dia buat nikah sih. Jadi kalau memang dia mau ya udah mulailah sekarang. Kayak kebelet gitu ya. Mulailah dari sekarang cari yang bener-bener seperti yang diinginkan. Gitu. Kayak dia soalnya dari dia sendiri sih kayaknya nggak mau. Dia merasa gue sendiri pun bisa kok. Jadi ya udah. Sebenarnya itu. Gue udah pernah bilang sama dia. Sendiri dia bisa. Coba kenapa dia harus? Tapi ya namanya dia mungkin ada kebutuhan apa ya? Susah juga sih. Oke, itu jawaban dari Lin ya. Boleh kita masuk ke pertanyaan kedua? Boleh. Oke. Itu masih dia juga? Masih dia juga. Oke. Nah, masih berhubungan dengan si masalah pernikahan ini. Jadi dia ada satu cowok dekat dengan dia. Namanya. Oke. Nah, apakah ini dia bisa sama dia atau kayak dia cuma another fling aja gitu, kayak cuma buat ya saling mengisi kekosongan gitu. Bisa aja. Bisa sama si laki. Kalau dia mau. Cocok ya, bagus ya. Iya. Oh iya, kartu love tuh. Oke, pertanyaan berikutnya, dia sedang tersandung kasus. Jadi ada beberapa kasus hukum. Nah, dia tanya, tapi global nih pertanyaan, saya nggak gitu suka. Kapan kasus gue beres nih? Lu bisa menjawabnya atau kita lebih spesifikin lagi, kayak misalnya apakah tahun ini, apakah tahun depan gitu. Oke. Berarti diharapkan jawabannya seperti itu ya? Iya, kapan kasus gue beres? Kayaknya sih masih bisa tahun kalau tahun ini kayaknya udah enggak ya, tahun depan mudah-mudahan tahun depan lah. Berapa persen kemungkinan? Karena ini memang berat ya, karena lawan dia adalah raksasa-raksasa besar. Gimana tadi yang lu tanyain apa? Kapan kasus gua beres? Ya. Ini mudah-mudahan sih tahun depan, cuman memang berapa persen? Nah itu pertanyaan Mbak tadi. Berapa persen? Bisa beresnya di tahun depan?
Nggak ada kepastian sih. Jujur sih kalau di sini masih lama dan panjang prosesnya dan capek dan ya cukup menguras emosi juga. Nah itu, gue udah pernah bilang sama dia, capek, gue bilang, begini capek, lo lawan lo ini raksasa, cuma dia kan punya prinsip, kalau gue benar, gue maju terus. Ya betul, cuma akhirnya ini akan ngabisin semua resource lo hanya untuk ini, ngelawan kayak gini. Ini kalau apa ya, ini kasusnya udah berjalan atau bisa nggak sih kalau dihentikan gitu? Udah berjalan lama. Terus? Udah 3 tahun. Bisa dihentikan tuntut balik, naik sih? banding, tutup banding gitu terus aja. Bisa dihentikan nggak? Bisa aja dari dianya, soalnya dia yang ngesu sih. Dari pihak dia yang ngesu. Kayaknya kalau memang dihentikan sih akan lebih baik. Jauh lebih baik. Karena memang sih mungkin satu masalah dia akan ganjel gitu ya. Kok aduh gue harusnya fight nih, gue harusnya ini. Cuma itu cuma satu. Tapi di balik itu kalau dia udahan, hal-hal lainnya itu akan lebih banyak, hal-hal lain yang lebih penting, yang lebih bermanfaat buat hidup dia itu akan lebih banyak datang gitu loh. Itu. Soalnya lu tau gak ini dia kasusnya berapa? 3 kasus ini. Dia ngelawan 3 orang. Lu bayangin berapa habis dia. Gua kadang-kadang sampai udah yang, aduh, gua ngelihat sih ini udah sebenarnya agak buntu ya, agak buntu. Cuma dia tetap ngotot, dia mau, oh ya udah, gua juga mau gimana. Bahkan sampai guru gua sendiri aja lihat ini akan habisin resource lo, dan ini berbahaya buat kesehatan lo juga. Iya. Gitu. Jadi kalau bisa dihentikan sih ya udahlah. Gitu ya. Nah, jadi setidaknya menyerah untuk satu hal, tapi hal lain itu lu bakal menang gitu loh. Mengalah untuk menang. Daripada kepikiran terus, yang lainnya jadi berantakan, udahlah. Nah, akan lebih baik sih begitu. Jawaban untuk Ibu Kak, ya semoga puas, ya sama ya jawaban saya sama jawabannya guru kita buat kamu kan sama, ya. Jadi silahkan nanti direnungkan sendiri, mau tetap ya udah, kan masih bisa juga kan ya, cuma capek. Ya, oke, kita lanjut main orang lain nih. Oke. Ada temenku juga sama, dia bertanya masalah percintaan. Ya, Mr. N, kita sepanggil namanya Mr. N aja. Baiklah. Mr. N, aduh kenapa semuanya dia video, nggak ada yang berfoto. Soalnya kan sekarang si IG lagi ngituin video ya. Oh oke. Ya, Mr. N, dia bertanya begini, Mbak In, aku mau nanya soal jodoh dong. Jadi begini, gue lagi mencoba mendekati seorang cewek via Bumble. Ya, Bumble itu semacam Tinder, Mbak. Oke. Belum pernah ketemu sih, tapi obrolan sejauh ini enak. Nah, menurut Mbak In, gue sebenarnya ada jodoh nggak sih sama dia gitu? Apakah gue bisa terusin apa enggak sih? Apa kayak ini cuma another fling, kayak cuma ya udahlah gitu. Gitu. Namanya ceweknya Kayaknya mendingan ketemu dulu deh. Ketemu dulu, dari ketemu itu baru kayak akan apa ya? Bisa dilihat energinya kayak gimana. Dari apa yang dia bayangkan, lebih bisa nyambung ke gue gitu. Karena kalau belum ketemu, nggak itu sih. Belum kalo enak ya. Dan kalau di sini, ini dengan kondisi belum ketemu ya, ini masih sangat apa sih namanya, masih blur banget gitu, masih ngeblur banget. Itu ya kurang oke sih kelihatannya. Dia bilang ketemuan dulu aja, jadi lebih enak juga kita bacanya gitu kan. Orangnya udah jelas, udah kelihatan gitu loh. Siap.
Ya berarti masih ada besar kemungkinan ada jodohnya, cuma lebih baik Tarot menyarankan ketemu dulu, gitu ya. Oke, itu jawaban buat kamu, Mr. N. Terus kita lanjut, boleh, Mbak? Orang yang sama apa beda? Beda. Oke. Ini adalah orang yang Mbak kenal sebenarnya. Oke. Baik, nah, ini yang waktu sama kita sama Rini, podcast pertama. Oh, oke. Ya. Nanya, Mang nitip nanya sama Mbak Iin, gue ada kesempatan kerja atau tinggal di Jepang nggak sih? Tergantung rencananya dia. Kalau dia rencananya masih cuman baru ide aja, baru keinginan aja, ya nggak bisa. Jadi mesti fix dulu gitu. Dia maunya seperti apa, rencananya kayak gimana. Baru bisa diituin, baru bisa kelihatan gitu loh. Tapi sih dia ini sudah gimana ya? Dia emang udah fix belum mau ke sana atau gimana? Nah ini, makanya dia nanya. Sebenarnya kalau nggak fixnya ya tergantung jawaban kita ini. Kalau memang di sana ada masa depannya, mungkin di pertanyaan lebih tepat gitu. Dia bener-bener belain pergi. Gitu. Kalau memang dari Ian lihat memang tidak ada masa depan di sana, ya udah nggak usah pergi. Gitu. Jadi Ian to the point. Nggak usah. Nggak usah. Nggak usah. Udah di sini aja mendingan. Karena ada promise lagi. Ada hal yang lebih baik lagi gitu. Iya. Ya, jadi itu ya buat Mr. Oke. Kedua. Ini lebih ke masalah ini masih bukan ini orang lain. Benar, oke. Orang lain lagi. Namanya ya dia mau nanya ada nggak ya fotonya ya? Oh di private, bagus. General aja Mbak, buat gue di tahun depan gimana? Ngerumpi deh gue kalau pertanyaan-pertanyaan kayak gini sebenarnya. Ya udah nggak apa-apa. Kadang kan orang ya pengen berpartisipasi aja. Iya. Buat gue di tahun depan bagaimana? Di tahun depan kayaknya akan, entahlah ini udah terjadi atau belum. Sepertinya memang ada masalah di keuangan yang bikin dia cukup keluar uang cukup banyak. Gitu. Cuman kayak apa ya? Kalau memang dia mau menerima, anggaplah ini mungkin anggaplah mungkin musibah kali ya. Kalau mau menerima ini ya udah, mungkin ini memang udah jalannya seperti ini dan dia berusaha bangkit lagi, maka akan bagus hasilnya. Akan kembali lagi secara keuangannya gitu loh. Jadi ini titik berarti lebih ke arah keuangan sih. Oh, jadi yang kelihatan di situ tuh ya, nggak ada kelihatan jodoh apa belum ada ya? Enggak, dia lebih ke keuangan soalnya tuh. Ya. Nah, silahkan. Ini sih semua yang keluar soalnya. Penting kalau memang udah mengalami itu, jangan patah semangat kali ya. Patah semangat. Buru-buru bangkit, rencanakan lagi gimana. Nah setelah itu baru deh akan kembali lagi. Jadi jangan ya kalau dapat hambatan yang lumayan bikin kering sih kelihatannya. Nah itu dia, berarti tahun depan mesti siap-siap aja semangat lah ya. Oke. Itu dia buat Mr. K.I. Ribet nih gue kalau digini-gini. Oke. Lanjut lagi kita ke orang baru lagi. Oke. Namanya bertanyanya lebih agak global nih. Lebih agak global. Dia bilang gini, melihat situasi terakhir-akhir ini Mbak, banyak bencana alam nggak sih sebenarnya sampai akhir tahun? Parah nggak sih katanya? Tuh, Iin mau menjawab atau tidak itu?
Ya bencana alam di mana juga ada terus lah ya. Iya, jadi dia agak ngeri. Mau kapan juga. Banyak bencana alam nggak sih, Mbak, sampai akhir tahun? Apa parah banget? Oh iya, masih ada. Bencana alam masih ada, cuman ya gimana ya, namanya juga ya alam kan punya bahasanya sendiri ya, Yes. buat berkomunikasi sama kita gitu kan. Makanya itulah sebabnya kita harus jaga alam kan. Jadi ya memang udah jalannya bencana itu selalu ada sih. Sampai akhir tahun kelihatannya memang masih ada. Cuman ya udah mau gimana lagi, nggak bisa dihindarin sih. Jadi kita mungkin memang udah memang Prepare for lagi the worst, ya? Dan saatnya kita buat saling mengasihi sesama lah ya, lebih peduli sama lingkungan, sama orang sekitar, saling bantu gitu aja sih. Ya mencegah lah, tadi seperti saya bilang, sedia payung sebelum hujan. Ya pasti ada urusan resesi dan inflasi, juga pasti ada bencana alam juga. Ya jadi lebih mengencangkan ikat pinggang. Oke, kita lanjut. Ini ke sahabat saya, namanya ini dia. Oke, dia nanya begini. Mbak Iin, bagaimana peruntungan perjodohan aku dengan si mas-mas Perancis ini, katanya. Terima kasih sebelumnya. Jadi dia sama bule Perancis, Faransa. Bagaimana peruntungan jodohnya dengan si Kang Mas? Ulala. Peruntungannya apa ya? Kalau untuk mau diseriusin, itu bisa kok. Cuman ya memang dengan konsekuensi yang ya udah tau lah seperti apa konsekuensinya gitu. Jadi kalau memang mau berusaha berjuang sama-sama dia, boleh-boleh aja kok, oke. Dia sih kayaknya memang serius banget sih sama Ya udah. ini Lekong ya. Boleh-boleh Berarti- aja, cuman memang butuh usaha lah buat menuju ke arah sana gitu. Betul sekali. Capek-capek dikit ya nggak apa-apa lah. Ya. Iya. Demi cinta. Demi Nyai. Demi Nyai, bah. Demi Monsieur, apa kalau orang Perancis? Monsieur, apa? Monsieur. Mansur. Bukan. Mansur. Mas Mansur. Mas Mansur. Oke, kita lanjut berikutnya. Mbak, ini orang lain. Oke. Beda lagi. Kita ke teman saya namanya. Ini dia orang. Oke. Dia bertanya begini. Gue mau nanya dong, usaha perikanan yang sedang gue jalanin sekarang untuk tahun depan apakah masih bagus? Soalnya gue mau memperbesar toko gue jadi 3 kali lipat. Bilang ya. Jadi dia menjual ikan. Oke. Dia ikan makan apa ikan piara sih? Piara, Oh, ikan ikan mas piara. gitu. Oh, Oke kok, bagus. bagus ya untuk tahun depan boleh ya? Diperluas bisa ya? Boleh aja. Ya. Dia udah married belum? Setahu gue belum. Karena dia butuh sentuhan wanita untuk bantu biar lebih bagus lagi. Benar-benar tuh silakan ya, lo cari jodoh yang benar dah tuh. Ya benar, kita butuh a woman touch for our business. Ya, buat bisnis lu touch-nya, bukan buat badan lu, bukan buat ini. Jangan jorok. Ya mungkin bisa, boleh pegawai, boleh. Yang memang ngerti gitu Ngerti kan. ya. Oke, kalau begitu. Udah, ada tambahan lagi? In? Udah itu Untuk sih. beliau? Oke kok ini ke depannya. Oke. Nah, ini pertanyaan terakhir. Kita udah sampai ke orang ke-8. Ini agak kecil fotonya. Oke. Ya, terakhir Mr. H.
kita sebutnya ini. Dia bilang begini, Mang, gimana caranya mengubah peruntungan di saat rasanya setiap kali ada peristiwa atau kejadian pasti berujung apes? Dia bilang, kenapa dia apes terus? Dia bingung. Nah, dari tarot bisa menjawab nggak tuh? Coba kita lihat dulu. Iya. Apa ya? Kalau di sini sih sepertinya dia kayak entahlah ya. Bisa dibilang kayak sebenarnya dia entah sih apesnya kayak gimana. Soalnya di sini sih sepertinya apesnya itu karena kayak semacam kayak kurang puas. Kurang bersyukur mungkin. Bisa jadi ke arah situ sih. Jadi sebenarnya fine, seharusnya sih fine aja kok. Iya. Makanya ini dia kenapa mesti jelas kalau bertanya nih begini nih. Apesnya kenapa? Nggak, kalau selama gue kenal dia sih sebenarnya he's a fine man. Bisa bergaul dengan siapa aja. Cuma lebih ke masalah mental. Kalau gue bilang si anak ini. Mental, pendidikan, cara dia bicara dengan orang ini kurang bagus. Kurang terlatih. Gitu aja sih sebenarnya. Jadi ketika dia masuk ke beberapa pekerjaan tertentu yang menurut dia berujung apes itu, ya mungkin karena dia tidak bisa berinteraksi dengan orang dengan baik atau tidak bisa mengerti lawan bicara atau kemauan bos. Gitu sih sebenarnya kalau lihat dari hasil tarot ya. Sebenarnya kalau dilihat dari ya sehari-hari sih dia fine sih. Anaknya baik kok. Anak baik. Anak ini gue kenal masih zaman dia ABG banget malah. Ya kadang apa ya, namanya apes itu kadang kita merasanya apes, orang lain ngelihatnya ya enggak. Mungkin itu dari lunya aja. Ada yang kayak begitu juga kan. Nah itu yang harus kita cari tahu sih kenapa gitu itunya. Ya kalau menurut lo tadi kayak seperti itu ya udah, mungkin ya upgrade diri lah, gimana bisa memahami orang lain, gimana kita mungkin nggak terlalu emosian kali ya, jadi kitanya nggak nyolot kalau orang ngomong gitu-gitu sih mungkin ya. Ya, jadi itu ya untuk Oke, kalau gitu pembahasan apa namanya tarot kita sudahi dulu. Terima kasih ya teman-teman, dan buat yang mau tanya-tanya dengan Mbak In bisa langsung tulis di kolom komentar, ya kolom komentar, atau langsung ke Instagramnya Mbak In Diva Tarot. Jadi bisa langsung tanya di situ, tapi nggak dijawab di situ ya. Mbak In akan menjawabnya di konten Kasino Podcast. Iya. Tapi yang kalau lu masih tambahan. Cuman kalau bisa ya agak spesifik ya supaya kita supaya dapat jawabannya juga yang sesuai sama yang diinginkan gitu loh. Jadi lebih spesifik. Benar. Kayak bisa nonton konten kita juga tentang bertanya tentang tarot, atau bisa ke kontennya Mbak In ya di YouTube-nya Mbak In ada tuh cara bertanya yang baik kepada tarot reader. Ya. Ya itu nanti teman-teman bisa lihat di situ. Oke. Habis itu? Oke, teman-teman, kita sudah sampai di topik kita hari ini. Nah, ini topik ini saya berterima kasih dulu sebelumnya nih, In, sama salah satu penonton TikTok saya yang setiap Kamis Jumat gue kan live di TikTok untuk membantu lah ya masalah di ruang konsultasi Mang Pelik. Okay. Nah, ada satu cewek namanya Nona. Dia bagus sekali memberikan ide. Dia bertanya satu kali, Mang, bikin dong konten atau apa gitu, saran untuk masing-masing zodiak cocoknya apa kerjanya gitu. Biar kami tuh lebih kayak bisa lebih tahu, oh gue nih paling enggak, oh gue udah jalan ini gue coba jalanin terus bagus gitu. Jadi jangan dia kayak buang-buang waktu lah. Kerjaan yang cocok untuk tiap zodiak. Tiap zodiak. Nah, gue merangkum melalui elemen ya, karena kan biasa gue selalu main elemen. Ya. Jadi kita mulai dari elemen api dulu, api.
Ya, api. Tapi disclaimer dulu ya, ini nggak selalu ya. Ya. Cuman ini gambaran aja, cocoknya Gambaran. mungkin seperti ini. Gitu. Betul, sesuai dengan elemen. Tapi sekali lagi seperti yang saya bilang sebelumnya sama Mbak In, sama Dela, bahwa astrologi tidak segampang yang kamu pikir hanya dari tanggal lahir kamu. Ya, semua dipengaruhi oleh moon sign, sun sign, ascending, 12 heaven, itu banyak banget yang bisa menentukan. Iya. Ya, jadi tidak segampang itu. Nah, kalau yang mau tahu persisnya dan lebih bagusnya gimana, nah itu dia, nonton TikTok saya setiap hari Jumat dan setiap hari Kamis dan Jumat. Konsultasi langsung juga boleh ya, lebih private. Malah lebih enak itu. Boleh, lebih enak lagi. Saya bisa pop lebih cepet. Iya. Nah, oke. 4 elemen biasain yang mengatur 12 zodiak. Kita mulai dari api dulu deh, api ya. Api elemen api dikuasai oleh, bukan dikuasai. Aries, Leo, dan Sagi adalah elemennya api. Ya, elemen api. Aries, Leo, dan Sagittarius. Ya, bagi Sagittarius. Itu elemen api biasalah, yang berhubungan dengan pastinya dengan listrik. Ya, bukan berarti dia berhubungan dengan api, seperti tukang las, bukan. Ya, berhubungan dengan listrik atau dengan internet. Jadi otomatis orang-orang api cocok banget kerja di bidang online shop, ya nggak? Terus menjadi content creator misalnya. IT masuk? IT ya masuk juga. Terus yang paling simpel pemahamannya jual alat-alat listrik. Oh iya. Ya, atau benar-benar tukang las. Ya, jual-jual alat listrik, bisa jual pom bensin. Bisa, mau menjadi pengusaha pom bensin bisa. Bahan-bahan kimia, menjual bahan kimia bagus. Atau kalau Anda suka kulit, ya bahan-bahan kulit itu, tas, baju atau apapun, sepatu, orang-orang api, Aries, Leo, Sagittarius cocok kulit yang imitasi, tapi jangan yang asli. Yang imitasi. Terus main saham, terus main apa tuh yang forex, itu juga bagus. Yang membahayakan ya, yang resiko tinggi. Resiko tinggi, karena memang Aries, Leo, Sagi orang yang suka dengan tantangan. Main cewek. Kan resikonya tinggi. Emotional damage. Ya, terus apa lagi tadi? Fotografi cocok, fotografi, film, PR, marketing. Nah, iya. Nggak dong, itu jasa dong ya, jasa LC. Terus bekerja di maskapai penerbangan itu juga oke. Restoran. Oh, restoran ya. Restoran juga oke. Pakai. Betul, usaha itu juga bagus. Ya, tadi untuk orang-orang Aries, Leo, dan Sagittarius. Berikutnya elemen tanah. Tanah ya. Ya, tanah kita ada Taurus, Virgo, dan Capricorn. Nah, Gue Capricorn. Capricorn. Nah, tanah kita cocok pastinya tentang hal-hal yang berbau properti. Ya. Ya, properti atau teman-teman Taurus, Virgo, Capricornus suka dengan barang-barang antik, bisa buka toko barang-barang antik. Penjaga makam bisa dong. Penjaga bagaimana? Kok penjaga makam? Oh iya, benar juga. Tukang gali kubur misalnya. Batu nisan. Nggak, kalau batu nisan orang Scorpio, itu bagusnya. Terus udah gitu, jual beli mata uang bisa. Perkebunan. Perkebunan, peternakan, it's good. Atau punya toko kelontong, nah itu bisa orang-orang Taurus, Virgo, dan Capricorn. Terus juga bidang-bidang leasing, institusi keuangan, leasing atau kredit, dan yang terakhir adalah spiritualis. Iya. Sebagai tarot reader. Ya bisa. Itu ya, orang-orang Taurus, Virgo, dan Capri. Dan berikutnya adalah orang-orang yang suka bergerak. Gitu. Ya, orang-orang udara. Udara apa? Gemini, Libra, dan Aquarius. Ya, Gemini, Libra, Aquarius cocok untuk bidang-bidang
yang berhubungan dengan jasa. Ya. Karena kan dia constantly moving, bergerak terus. PR juga bisa, marketing bisa, sales bisa, terus mediator. Yang banyak berhubungan sama orang juga dia bagus. Berhubungan dengan orang. Atau EO, MC, event organizer, apa sebutnya, yang ngatur-ngatur acara ya, WO, apa segala macam. Nah, ini orang-orang udara cocok sekali. Asuransi Pak, asuransi. Asuransi kurang dia. Dia maksudnya kalau kayak ke keuangan ya. Kalau asuransi justru orang-orang air lebih bagus. Oh, air. Air. Nah, apa aja orang-orang air, Cancer, Pisces, dan Scorpio. Oke. Scorpio. Nah, inilah kalau tadi co-host saya bilang katanya bisnis prostitusi bagus. Ya, orang-orang. Jadi ya, saya tidak menyarankan, ini bercanda ya, jangan, itu nggak boleh. Ya, jadi bisnis asuransi yang high risk tadi ya, itu cocok, dan juga ekspor impor bagus. Terus kargo, jasa kargo kayak si cepat apa segala macam itu bagus. Kurir oke. Seni suara penyanyi itu bagus. Oh, lebih tepatnya tadi buka tempat karaoke. Oh ya. Lebih aman ya daripada tadi itu ya. Iya, ya. Kadang-kadang mulut dia sih bikin kita semua dituntut ya, nanti lebih celakanya ya. Family karaoke Pak. Family Pastinya dong. family karaoke dong ya. Dong. Mungkin saya. Kan ada karaoke, ada family. Another family. Let's make a new family in this karaoke. Aduh, capek ya. Ya. Dan lanjut lagi produk-produk yang berhubungan dengan air. Ya, pastinya semua minuman menjual minuman yang tidak beralkohol. Air isi ulang lah, aqua atau jadi apa. Jadi agen air gitu kan. Yes. Air keramat. Air keramat. Zam-zam. Laundry misalnya. Nah, tapi laundry. laundry ini selain orang Cancer, Pisces, Scorpio, tadi Aries, Leo, Sagi juga bisa. Karena dia masih berhubungan dengan api, dengan listrik ya. Nah, restoran juga orang air, Cancer, Pisces, Scorpio bisa. Cuci Tapi motor bisa. itu cuci motor bisa juga, betul. Tapi dia tidak boleh seafood, ya, tidak boleh yang seafood. Orang-orang air ini, Cancer, Pisces, Scorpio. Spa sauna. Ya, Tempat pijit. family spa. Nah, yang lagi ngetren ini kan banyak tuh apa spa untuk anjing misalnya, untuk kucing. Nah, itu juga bagus ya. Gila, hari ini gue membalikan keadaan luar biasa pintar. Sambung bro. Nah, itu ya seputar karir untuk para zodiak. Nah, dari In sendiri ada tambahan nggak? Tadi In bilang apa, Capricorn? Ada mau ditambahkan di masalah Capricorn? Capricorn biasanya sih dia biasanya lebih ke arah orang yang di belakang layar. Jadi kalau misalnya kerja di kantor, ya jadi mungkin jadi manajernya Supervisor atau kali gitu ya? Supervisornya atau justru pimpinannya gitu loh. Jadi mereka nggak langsung pasang mukanya dia di depan gitu. Atau kalau misalnya kerjanya di bidang film, mungkin dia jadi direkturnya atau jadi Produser dong scriptwriternya. harusnya. Produser bisa, Director pokoknya nggak mungkin. yang di belakang layar pokoknya. Produser, eksekutif produser gitu ya. Di belakang layar yang mengaturnya lah. Jadi kayak apa sih, kayak si kalau wayang tuh apa namanya? Dalangnya gitu. Umumnya sih begitu ya. Oke. Nah, dari situ ada tambahan lagi nggak ini untuk karir-karir untuk para 12 zodiak ini? Ya kalau mau ngikutin ini sih ya fine-fine aja sih. Cuman kadang kita mesti bisa memposisikan diri. Jadi misalnya kerjanya bukan bidang yang seperti di itu ya. Misalnya kalau di kantor gitu kan, tapi bidangnya nggak sesuai nih, kantornya bergerak di bidang ini. Kantornya, jadi gue nggak cocok dong ya. Bukan berarti seperti itu sih. Ya mungkin posisinya di mana
itu mesti bisa dilihat Iya, lagi. mesti dijabarin lagi. Jadi jangan terlalu terpatok sama ini, oh mesti di bidang ini, mesti di bidang ini. Lihat posisinya di kantor, di mananya, gitu. Ya, kalau gue biasanya kalau ke klien itu lebih kayak tadi misalnya gue bacain, mereka kan bilang, waduh, nggak boleh api kok. Iya, gue di bahan kerja di ini loh, di toko kimia lo misalnya gitu kan, di bahan kimia. Are you fine? Gue bilang lu baik-baik aja di situ, baik. Bosnya baik, teman-teman baik. Terus kenceng juga orderannya, gini-gini. Ya udah, lanjutin. Kalau gue gitu. Iya. Ya, kalau memang lu merasa di situ baik-baik saja, ya udah lanjutin, nggak apa-apa. Kan berarti kan tadi gue bilang banyak yang menentukan, moonshine, ascending apa segala macam. Itu yang mensupport dia. Iya. Ya kan? Dan memang lu hebat di situ, ya nggak apa-apa lanjutin. Ini untuk orang-orang yang masih bingung sebenarnya. Nah. Atau mungkin mau buka usaha, nah bisa jadi patokan. Nah, itu dia, wira swasta bisa ini jadiin patokan. Betul. Oke, kalau begitu ada tambahan lagi? Cukup. Cukup. Oke, kalau gitu terima kasih banyak hari ini telah hadir di Sama-sama. sini. Dan teman-teman, itu dia topik kita hari ini. Terima kasih sekali lagi untuk Nona yang udah ngasih saran untuk mengangkat topik ini. Jadi kalau misalnya nanti ada yang punya ide-ide lagi boleh juga sih ya. Benar, yang ada ide-ide juga boleh tulis di komen atau disampaikan Mau yang melalui aneh-aneh, mau yang bener nggak apa-apa, nanti kan tinggal disaring ya. TikTok. Yes, benar. Siapa tahu ya, Ya, kan? iya benar. Namanya dunia supranatural ini kan semuanya aneh. Iya. Nggak? Semua dunia spiritual ini aneh. Nggak apa-apa, tanya aja. Jangan malu-malu. Ya, kalau Anda pingin nama Anda disarukan, ya kita sarukan. Sarukan. Itu dong. पास आए यूं मुस्कुराए Main film. Sarukan, disaruin. Ya. Disamarkan. Samarkan. Nah, uang samar. Tuh, misteri juga. Oke, teman-teman, thank you banyak. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share-share juga ya. Teman-teman, Kasino Podcast-nya. Dan kritik dan saran sangat kami harapkan Anda bisa berikan kepada kami. Dan buat teman-teman yang mau berinteraksi langsung, silakan nanti ke TikTok saya aja di Mang Pelik Kasino Podcast ya. Di TikTok setiap hari saya live kecuali Selasa dan Minggu. Ya, saya nggak live. Ya, jadi kalau mau konsultasi cuma Kamis dan Jumat. Sisanya kita ngobrol-ngobrol santai. Oke, kalau gitu sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Bye. 난 가사를 다쳐도 참 나가다 뭐 고통과 있었겠지 not be okay